Sahabat, apakah kalian pernah menanam padi Jrang, Inpari 32 ataupun varietas padi lainnya yang mempunyai anakan yang banyak namun tidak bisa produktif semuanya, dan alhasil panen yang kita dapat justru malah menurun? Itu jangan dianggap sepele loh sahabat. Kalau tidak mengetahui cara memperbanyak anakan padi produktif yang tepat, semua perawatan yang kita lakukan justru akan menjadi sia-sia. Tonton video ini sampai menit terakhir dan jangan di skip-skip agar dapat informasi yang bermanfaat dari video ini. Padi Inpari, Jrang, ataupun varietas padi yang lain, cara memperbanyak anakan padi produktifnya kurang lebih hampir sama ya sahabat. Namun di video ini, pembahasanku akan aku spesifikkan ke padi Jrang ya. Karena di musim kemarau ini, aku menanamnya padi Jrang. Kenapa sih aku kok menanam padi Jrang di musim kemarau ini? Karena menurut praktekku di lapangan, padi Jrang sangat tahan di lahan kekeringan ya sahabat. Pengairannya pun agak ringan, tidak seperti varietas padi yang lain. Oke, kita kembali ke pembahasan memperbanyak anakan padi Jrang. Untuk padi yang lain, cara memperbanyak anakan padi produktifnya kurang lebih hampir sama dengan informasi yang akan aku bagikan sebentar lagi ini. Simak baik-baik informasinya agar tidak dapat informasi yang setengah-setengah. Padi Jrang menjadi varietas padi yang paling banyak ditanam oleh para petani di kawasan ini. Oleh sebab itu, banyak sekali bermunculan varian-varian baru dari padi Jrang seperti Jrang putih, Jrang 600, Jrang Janger, Jrang batu, Jrang Dempo, Jrang SS, dan masih banyak lagi varian yang lainnya. Tetapi masih sedikit sekali teman-teman yang mengetahui cara memperbanyak anakan padi Jrang yang produktif. Oleh sebab itu, banyak di antara mereka yang mengeluh karena terus menurunnya kualitas padinya. Padahal sih kata mereka, jumlah anakan padi Jrang yang mereka tanam tetap banyak. Tetapi, kenapa hasilnya malah turun drastis? Ujar salah seorang teman petani yang menanam padi Jrang yang aku temui. Menurutku sih, masalahnya itu terletak pada penggunaan benih padi yang digunakan secara berulang-ulang kali. Sehingga cara memperbanyak anakan padi Jrangnya menjadi salah. Memang sih, penggunaan benih padi Jrang yang berulang-ulang mampu memperbanyak anakan padi Jrang. Namun, perlu diketahui juga bahwa anakan yang keluar dari benih yang sudah berulang-ulang bukanlah anakan padi yang produktif. Dengan kata lain, padi yang keluar dari anakan padi Jrang tersebut tidak akan mampu menghasilkan gabah yang optimal. Malah justru ya sahabat, membebani tanaman induk karena harus bersaing memperebutkan unsur hara tanah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui cara memperbanyak anakan padi Jrang yang produktif. Karena dengan banyaknya anakan padi yang produktif yang akan dihasilkan, pasti akan menambah jumlah malai bagus yang banyak. Sehingga hal tersebut membuat panen padi kita nantinya menjadi optimal dan melimpah. Dan inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memperbanyak anakan padi Jrang yang produktif. Langkah yang pertama, tanamlah benih padi Jrang yang baru. Sudah aku sampaikan tadi bahwa benih yang sudah ditanam berulang-ulang kali memang menghasilkan anakan padi Jrang lebih banyak. Tapi benih padi Jrang yang baru meski lebih sedikit anakannya, namun anakan tersebut semuanya berpotensi menjadi tanaman padi produktif. Karena aku sangat yakin niat teman-teman untuk memperbanyak anakan padi pasti untuk meningkatkan hasil produktivitas gabah. Oleh sebab itu, lebih baik menggunakan benih padi baru yang mampu menghasilkan anakan padi yang produktif daripada menggunakan benih lama meski menghasilkan lebih banyak anakan, namun tidak semuanya akan produktif. Untuk langkah yang kedua,
tandurlah bibit dengan umur di bawah 20 hari. Menanam dengan bibit muda yang berumur kurang dari 20 hari setelah semai merupakan jurus yang efektif dalam memperbanyak anakan padi Jairang dan varietas padi yang lainnya. Hal ini dikarenakan pada saat umur segini tingkat pertumbuhannya sangat bagus, sehingga ketika dipindah tanam atau ditandur, tanaman padi kita akan memproduksi anakan padi yang lebih baik daripada menggunakan bibit yang sudah tua yang berumur lebih dari 25 hari setelah semai. Tapi kalau menanam bibit yang masih muda, resikonya kita harus mewaspadai hama keong emas. Tapi untuk mengatasi hama ini cukup mudah kok sahabat. Kita asatkan atau keringkan saja air di tandur kita. Kalau butuh pengairan, airi tapi langsung buang aja airnya. Dan untuk langkah yang ketiga, gunakanlah jarak tanam yang ideal. Poin ini juga sangat penting dalam cara memperbanyak anakan padi Jairang yang produktif ya sahabat. Karena dengan menggunakan jarak tanam padi yang ideal, tanaman padi kita pasti bisa lebih banyak menerima sinar matahari. Yang mana hal tersebut membuat tanaman padi lebih mudah untuk berfotosintesis, sehingga proses pertumbuhan tanaman padi kita tidak akan terhambat. Selain itu juga, dengan mengatur jarak tanam padi yang ideal akan mempermudah pergerakan akar tanaman padi kita dalam penyerapan unsur hara tanah, sehingga seluruh kebutuhan nutrisi tanaman akan terpenuhi. Dengan demikian, upaya teman-teman dalam memperbanyak anakan padi Jairang yang produktif bisa terpenuhi dan terrealisasi. Untuk mengetahui jarak tanam padi yang ideal, sahabat bisa menonton videonya yang ini. Untuk langkah yang keempat, pemupukan padi Jairang harus sesuai. Pemupukan padi yang tepat waktu dan dengan menggunakan dosis yang sesuai dalam upaya kita memperbanyak anakan padi Jairang yang produktif menjadi lebih gampang jika dilakukan dengan tepat. Agar tanaman padi kita bisa lebih banyak anakannya adalah dengan terpenuhinya seluruh nutrisi pertumbuhannya, yang mana salah satu kebutuhannya adalah terpenuhinya unsur nitrogen. Untuk lebih jelas tentang pemupukan padi Jairang yang sesuai dengan dosis dan waktu yang tepat, silakan sahabat menonton videonya yang ini. Dan untuk langkah yang kelima, hindarkanlah tanaman padi muda dari gulma dan keong emas. Seperti yang aku sampaikan di poin kedua tadi, gulma dan keong emas merupakan dua organisme pengganggu tanaman atau OPT ketika tanaman padi kita masih muda atau berumur sekitar 1-10 hari setelah tanam. Kedua OPT ini akan menghambat proses memperbanyak anakan padi Jairang kita. Maka, hindarkanlah tanaman padi muda kita dari kedua OPT ini. Dan untuk langkah yang keenam, gunakanlah zat pengatur tumbuh atau obat memperbanyak anakan padi. Zat pengatur tumbuh juga mampu memperbanyak anakan padi Jairang yang produktif ya sahabat. Oleh karena itu, penggunaan zat pengatur tumbuh juga dapat diaplikasikan ketika tanaman padi masih di bawah umur 40 hari setelah tanam. Biasanya sih aku menggunakan pupuk Ultradap dan Gibro 10 SP. Nah, itu tadi ya cara memperbanyak anakan padi Jairang yang mudah versi channel Giarta Production. Gimana? Masih ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.